maksimal jadi berarti 5. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Kami di sini akan membuat video diskusi untuk matkul dari Pak Khairul, yaitu teori hukum, di mana kami adalah mahasiswa semester 2 kelas sore. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Pertama dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Septia Nur Cahyani. Kemudian disambung dengan Mbak sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Ananda Wahyudiyona, bisa dipanggil Ananda. Saya Cakra Priyanti. Saya Kiki Nurdiwardani. Ya, ini dia perkenalan singkat dari kami. Kemudian saya di sini sebagai moderator ya untuk video diskusi pada hari ini. Kemudian diskusi yang kita angkat pada hari ini adalah pernikahan dini menurut pandangan hukum di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang pernikahan dini itu ada yang hal positif dan negatifnya gitu ya. Pastinya. Sebelum kita masukinya, kita apa sih pernikahan dini itu? Mbak Nanda, Aku tahu. Pernikahan dini adalah sebuah ikatan yang disebut pernikahan. Namun para pelaku pernikahan adalah seorang anak yang masih di bawah umur, Ya. menurut batasan umur yang berlaku di negara kita. Ya, jadi katanya Mbak Nanda itu pernikahan dini adalah suatu ikatan pernikahan, namun pelakunya itu adalah anak yang masih di bawah umur. Benar sekali. Jadi kalau di Indonesia itu berapa sih yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur? Mungkin umurnya di bawah 17 tahun karena belum memiliki KTP. Iya, itu bisa jadi. Jadi anak-anak yang di bawah umur itu kalau menikah namanya disebut pernikahan dini. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya siapa? Mengutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yang berbunyi setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, jadi yang dipaparkan Mbak Raya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 itu maksudnya itu setiap anak yang hidup itu dia itu berhak untuk tumbuh, berkembang, berprestasi di sekolahannya, kemudian mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan dan diskriminasi. Kemudian lanjut lagi ke Undang-Undang Nomor 23 Pasal 11. Kemudian Mbak Raya. Undang-Undang Nomor 23 Pasal 11 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Jadi menurut saya anak di bawah umur itu biasanya anak di bawah umur itu menurut saya untuk menikah di bawah dini itu harus menyiapkan kesiapan emosi dan mental. Karena biasanya anak di bawah umur itu kan emosinya belum stabil. Ketika anak tidak ada stabilan mental itu kan akan mengakibatkan parenting yang salah, bisa membuat anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan menerima imbas dari kurang siapnya orang tua tersebut Terkait ilmu parenting itu ya. Kemudian sesuai tadi ya, ada memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi. Jadi jangan sampai ini anak tapi kok punya anak gitu ya. itu jangan sampai. Itu sangat gimana ya? Merampas haknya hak anak ya. Usia-usia masih senang bermain. Iya, benar. Seperti itu. Jadi ketika mereka sudah dihadapkan dengan komitmen, maka terjadi apa ya? Pergulatan emosi. Iya. Dan meningkatkan perceraian. Ya, perceraian pada usia ini masih sepil jagung ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ini ada suatu
undang-undang pada tahun 1974 yang disahkan tahun 1974 ini berbunyi ini, tolong dibacakan saudara Devi. Jadi untuk undang-undang yang disebutkan tadi berisi perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadi perkawinan dalam usia anak pada wanita. Ya, kalau di undang-undang tersebut berbunyi bahwa pria anak laki-laki yang sudah berumur 19 tahun boleh menikah dan minimalnya untuk perempuan itu 16 tahun. Padahal kan ada kategori bahwa yang disebutkan sebagai anak di bawah umur itu adalah anak yang di bawah umur 17 tahun. Belum legal. Jadi kalau menurut dari undang-undang ayat 1 pasal 7 tahun 1974 itu kayak kontradiktif ya dengan hak anak ya. Iya. Kemudian kalau menurut undang-undang sebenarnya umur yang dikategorikan sebagai anak adalah umur yang di bawah 18 tahun. Jadi tadi kalau yang dari pria mungkin sudah boleh menikah ya, tapi untuk perempuan masih 16 tahun. Itu masih labil-labilnya usia ya. Kemudian tapi jangan khawatir, kemudian undang-undang tersebut direvisi ya akhirnya. Karena mungkin dirasa belum sesuai, jadi direvisi lagi menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akhirnya ya. Jadi ini orang-orang ini sebenarnya dari komunitas perempuan ini juga sering mengajukan ya untuk merubah undang-undang yang ayat 1 tahun 1974 itu ya. Akhirnya ditop sama Mahkamah Konstitusi, akhirnya diganti direvisi menjadi 19 tahun untuk wanita dan pria. Jadi saya itu adalah langkah yang besar untuk mewujudkan generasi yang maju gitu ya, bebas dari pernikahan dini. Karena pernikahan dini itu sangat banyak negatifnya ya kalau dilihat, Banyak negatifnya daripada positif. ya kalau menurut kami seperti itu. Nah, setelah ada perubahan revisi dari usia 16 ke 19 tahun untuk para wanita, tapi sepertinya di pasal keduanya ini agak saya kurang setuju. Tolong dibacakan dong dari Nanda. Namun di pasal 2 berbunyi, dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai dimaksud pada ayat 1. Orang tua, pihak dari pria atau pihak dari wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendadak disertai bukti-bukti pendukung yang sangat cukup. Ya, seperti itu. Jadi saya ini agak, pasal 1 kayaknya udah bagus gitu ya direvisi gitu. Kemudian saya baca di pasal 2 ternyata ada dispensasi pernikahan yang benar anak di bawah umur. Itu bisa menjadi celah bagi oknum-oknum untuk cheating. Iya ya, benar sekali ya. Kemudian kita lihat nih data kecolongan ya pengadilan agama ini. Ada data, kita tampilkan data dispensasi pernikahan anak yang diputus pengadilan agama ya di Indonesia. Mungkin tahun 2016 masih 11.000 kasus ya. Jadi ya jelek juga kalau iya. Kemudian naik pada 2017 sebanyak 12.000 gitu ya. Kemudian 2018 meningkat lagi menjadi 13.000 sekian. Kemudian tahun 2019 agaknya naik ini karena Covid ya. Kemudian menjadi 23.100 sekian. Sangat banyak ya. Kemudian ini paling mengejutkan, ini jarak antara tabelnya ini melonjak banget ya. Udah 3 kali lipat. Tahun 2020. Mungkin bisa kita lihat karena memang kondisi Covid lockdown itu ya Mbak ya. Oh, lucu sekali ya. Ya, mungkin karena masa lockdown muda-mudi ini Terlalu banyak berinteraksi. iya, kemudian keburu-buru ini nikah nih. Pandangan kalian terhadap ini apa sih gitu? Menurut saya itu bisa jadi karena kurangnya kontrol dari orang tua, sehingga anak-anak merasa menjalin hubungan yang terlalu jauh, padahal usia mereka belum saatnya untuk menjalin hubungan seperti itu, sehingga terjadilah insiden-insiden yang tidak diharapkan. Kalau saya baca lagi itu ternyata 80% yang mengajukan dispensasi itu
berjalannya waktu, fakta-fakta tersebut akhirnya terungkap. Hal ini disebabkan atas ketidaksiapan fisik dan mental para pasangan yang terpaksa menikah karena desakan tersebut. Ya, ini kurang lebih sama seperti diskusi kita awalnya. Awal tadi, cuma memperjelas saja ya. Jadi pernikahan ini banyak loh ya, yang akhirnya itu bercerai, kasihan gitu loh ya. Iya, apalagi menurut saya di era Gen Z atau di Iya, ini banyak influencer yang seperti mengkampanyekan pernikahan dini. Oh, iya. Romantisasi pernikahan dini tapi kan kita tahu kalau di medsos itu kebanyakan baik-baiknya saja yang Iya, dibicarakan. benar sekali. Jangan masalah-masalah belakangnya tidak. Menurut saya itu juga Dapat mempengaruhi ya. mempengaruhi tingginya pernikahan dini. Makanya ya, jadi jangan keburu-keburu nikah. Aduh kasihan orang tua, kasihan kitanya, Iya. anaknya itu terutama. Jangan sampai karena pernikahan dini kurang kematangan ekonomi, mental, akhirnya menjadi faktor bertambahnya kemiskinan di Indonesia. Benar sekali. Ya, pendidikan yang kurang, nggak bisa biayain pendidikannya anak, itu sangat ironis sekali ya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kita berempat ini memang tidak setuju dengan pernikahan dini, budaya pernikahan dini di Indonesia ya, karena memang kita sebutkan tadi faktor-faktornya, kemudian akibatnya apa. Jadi ini sangat merugikan ya. Mungkin kalau menurut hukum Islam diperbolehkan ya guys. Iya. Tapi untuk di masa sekarang lebih baik kita melihat realitanya aja. Iya. Realitanya seperti ini Nah. loh guys gitu. Jadi untuk kami tidak setuju. Mungkin kalau memang karena berdasarkan hukum agama boleh, ya silahkan. Tapi kita harus Tentang kesiapan mental. ya kesiapan mental, jangan sampai. Mental, finansial dan fisik. Nah itu guys. Jadi itu kesimpulan dari kami, video diskusi kami. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin menyinggung di hati panjenengan. Kita berempat mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak sengaja melontarkan kata-kata tersebut di dalam video ini. Cukup sudah ya video diskusi kita kali ini, sangat seru sekali bersama Mbak Nanda, Mbak Raya, Mbak Devi dan juga saya Sekti. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.